Oke guys, selamat datang kembali di HZ Api Channel. Ya, jadi di video kali ini aku mau bahas partai dari Magnus Carlsen versus Ian Nepomniachtchi ya. Oke, jadi konon katanya partai ini adalah partai terpanjang ya yang terjadi di kejuaraan dunia tahun 2021 ya. Partai ini terdiri dari 136 langkah ya. Makanya dinobatkan sebagai partai terpanjang. Oke, langsung aja. Sebelum ke partainya, alangkah baiknya kalian subscribe terlebih dahulu channel YouTube aku biar lebih semangat bikin video dan biar tidak ketinggalan video-video dari aku selanjutnya ya. Langsung aja, di sini Magnus memegang buah putih dan Ian memegang buah hitam ya. Di sini Magnus menjalankan D4, Ian kuda F6, Magnus kuda F3, Ian D5. Ya, jadi di posisi seperti ini adalah Queen Pawns game ya, symmetrical variation. Oke, lanjut. Magnus menjalankan G3, Ian E6, Magnus gajah G2, Ian gajah E7, Magnus rokade, Ian rokade ya. Kedua pemain ini sudah mempersiapkan posisinya ya untuk melakukan game yang sesungguhnya. Selanjutnya Magnus melangkah B3, Ian mendobrak dengan C5. Di sini Magnus memakannya ya seperti ini. Ian memakan menggunakan gajah, Magnus mendobrak dengan C4. Di sini Ian memakannya dan Magnus menjalankan menteri ke C2 ya. Di sini hitam tidak bisa memakan pion di B3 ya. CX B3 itu tidak bisa karena gajah hitam itu tidak ada yang membela ya. Selanjutnya hitam melangkah menteri ke E7 membela gajah ya. Lalu Magnus membalasnya dengan langkah kuda D2 ya. Selanjutnya hitam melangkah kuda C6. Di sini Magnus memakan pion tentunya ya. Lalu Ian mengancam kuda Magnus. Di sini dengan cerdas Magnus Carlsen melangkahkan kudanya ke E5, kuda E5 dengan tujuan mengancam kuda di C6 ya. Dan bila kuda hitam memakan kuda di E5 tersebut, maka posisi Magnus posisinya jadi lebih enak ya. Misal seperti ini, makan dan Magnus memakannya, maka gajah ini memakan benteng di A8. Maksud saya mengancam benteng A8. Jika benteng bergeser maka terjadi garpu ya. Garpu terhadap menteri dan benteng seperti ini. Tapi di sini jawaban Ian adalah kuda ke B4 ya. Selanjutnya jawaban Magnus adalah tentunya menggeserkan menteri ya ke B2, dan jawaban hitam gajah ke B7 ya. Di sini Magnus mengusir kuda mundur. Di sini kuda hitam mencoba mengancam kuda Magnus yang berada di E5 ya. Dan tentunya jika posisinya sudah seperti ini, Magnus tidak mau lagi untuk melakukan pertukaran kuda ya. Dia lebih mundur mengancam gajah, dan gajah mundur karena merasa gajah itu penting ya. Ian merasa gajah itu penting. Lalu Magnus melakukan pinning terhadap kuda dan terhadap menteri ya melalui kuda. Di sini Ian melangkahkan benteng D8 dan Magnus langsung saja memakan kuda. Ian memakan menggunakan pion ya.
Sebetulnya Ian bisa saja memakan menggunakan menteri, tapi nantinya posisinya kurang baik ya. Ada pion tumpuk, dan jika Magnus melakukan peraduan ya pasti ada pion tumpuk itu. Itu tidak baik, pion tumpuk seperti itu jika tidak ada menteri. Tapi jika saat ini masih ada menteri ya masih oke-oke aja ya. Posisi masih seimbang ini. Selanjutnya Magnus melangkah benteng ke C1. Ian melangkahkan kuda ke D4 ya, dengan tujuan memancing kuda ya, agar memakan dan dia bisa mendapatkan gajah putih, gajah pertahanan ya. Makan. Menteri bergeser ke A2. Di sini Ian langsung saja menyantap gajah Magnus. Lalu dimakan oleh raja, sekak, mundur kembali. Menteri maju ke E4 ya. Di sini hitam mulai melakukan gebrakan, tetapi sejauh ini posisi masih imbang ya, sangat imbang. Magnus menggeserkan menterinya ke C2, lalu Ian melangkah dengan angka A5. Oke guys, maaf. Ini azan, kita break dulu. Nanti setelah azan aku lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Ya, tadi Ian melangkahkan pion A5. Selanjutnya Magnus membalas dengan benteng D1 ya. Di sini raja maju ke G7. Magnus melangkahkan benteng ke D2. Ya, langkah ini terlihat seperti kurang enak terlihatnya ya, karena benteng posisinya seperti itu. Tetapi di sini di sisi lain Magnus sudah mempersiapkan diri untuk menukarkan menterinya ya. Selanjutnya Ian melangkahkan benteng C8. Ya, di seperti ini posisi Magnus sudah sangat siap. Dan lihat langkah dari Magnus, seorang pecatur terbaik ya. Boom. Menteri X benteng C8 ya. Dia menukarkan satu menteri dengan dua benteng seperti ini. Selanjutnya Ian melangkahkan menteri D5, mengancam pion di B3 ya, dan di sini Magnus tentunya tidak diam saja. Dia memajukan pionnya ke B4, lalu Ian majukan pionnya ke A4 ya. Di sini Magnus mengancam gajah. Gajahnya mundur ke E5 ya. Dan di sini Magnus melangkahkan pion H4 untuk menggebrak. Di sini Ian pun untuk menahan melangkahkan langkah H5. Di sini Raja Magnus maju ke H2. Lalu gajah Ian mengancam pion di A3 ya. Kita lihat langkah yang dilakukan Magnus adalah ya benteng C5. Dia melangkahkan langkah benteng C5, ster ya. Ster mundur, dia membiarkan pionnya dimakan oleh gajah ya, digratiskan seperti itu. Benteng mundur ke D1. Lalu Ian makan pion dan Magnus makan pion juga di B5 ya. Selanjutnya Ian mengancam benteng Magnus ya. Lalu Magnus di sini melangkahnya cukup bergeser ke C5 saja. Jika dilihat-lihat pion H5 itu gratis ya. Tapi pion itu adalah bukan pion yang enak ya, itu pion racun guys. Jika Magnus memakan pion tersebut seperti ini, ya seperti itu intinya. Magnus kalau makan pion itu nanti gajah hitam makan pion Magnus juga, yang akhirnya Magnus kalah ya, karena posisi pion hitam pasti jadi ya. Jika dibiarkan, makanya Magnus tidak makan pion di H5 itu ya. Selanjutnya Ian melangkahkan pion E5.
Magnus mundur bentengnya ke C2 untuk menghadang pion tentunya ya, karena pion sudah meresahkan gitu. Selanjutnya Ian melangkahkan menteri ke D5 untuk antisipasi ya. Dan Magnus mendobalkan bentengnya seperti itu. Ian memasukkan menteri ke B3. Magnus melangkahkan benteng ke A2 ya. Selanjutnya Ian mengancam kuda Magnus dan ster kudanya seperti itu. Ian memakan pion. Di sini langkah yang dilakukan Magnus adalah memakan pion juga ya, yang dimana jika kuda Magnus dimakan maka Magnus pun akan memakan gajah ya, dan tentunya pion A4 akan jatuh ya. Tetapi di sini Ian tidak melakukan langkah seperti itu. Ian melakukan langkah menteri B3 dan Magnus bergeser benteng C2 ya. Selanjutnya Ian mundur gajah ke F8 ya. Magnus melakukan langkah ster. Ian bergeser ya, mundur menteri ke B5. Magnus mundur kuda ke D3 ya. Pion maju. Magnus melangkahkan kuda ke F4. Ian menggeserkan menteri ke A5. Benteng Magnus menjaga di A2 ya. Selanjutnya gajah Ian mengancam benteng dan Magnus melangkahkan benteng D3. Raja tadi maju ya ke H6, lalu benteng mundur ke D1. Menteri mengancam benteng dan benteng double di sana ya. Selanjutnya gajah mundur ke D6. Magnus menggeser raja ya. Ian menggeserkan menteri ke B3. Magnus kuda E2 ya, melangkahkan langkah kuda E2. Selanjutnya Ian melangkahkan menteri D3 dan kuda naik ke D4. Raja mundur dan raja naik. Menteri ke-4. Ian memakan pion tersebut. Karena di posisi seperti ini untuk endgame, Magnus merasa bisa mengatasi ya dengan 2 perwira dan 4 pion ya. Sedangkan lawan 1 menteri dengan 3 pion itu pun ada pion tumpuk ya. Dan Ian skak terlebih dahulu ya. Dan pion G3 ini tidak bisa memakan menteri ya, karena terjadi pinning. Lalu Magnus bergeserkan raja ke G1. Ian bergeserkan menteri ke E4. Benteng A4 melakukan pinning. Gajah E5. Ya, kuda kembali ke E2. Menteri C2. Ster ya. Menteri B3. Raja naik ke G2. Skak. Menteri D5. Ditutup oleh pion. Menteri D1. Lalu mengancam gajah. Gajah mundur. Raja membela kuda karena nantinya mungkin benteng akan lari ya. Selanjutnya Ian melakukan pinning, ster, dan melakukan serangan titik serang ke E3 ya, yang dimana di sana ada pion. Lalu Magnus pembelanya dengan benteng seperti ini ya. Raja geser ke G7. Benteng E8. Ya, Magnus di sini membela pion E3 sekalian dengan dia akan mempersiapkan serangan ya. Nantinya mungkin benteng akan disejajarkan di atas di baris 8. F5. Ya, betul sekali, benteng disejajarkan di garis 8. Menteri B4. Benteng C8. Gajah A5. Ya, ini adalah sebuah ancaman ya, sebuah ancaman. Maka di sini Magnus lebih memilih
benteng ke C1 ya, agar tidak terjadi langkah Menteri E1 yang nantinya akan membahayakan rajanya ya. Selanjutnya Ian melakukan pinning kembali. Magnus melakukan ancaman terhadap pion. Di sini Menteri ke B3. Lalu Magnus kembali benteng E8. Menteri D5. Lalu Magnus benteng C8. Di sini Menteri H1 ya, dengan tujuan nantinya akan skak seperti itu. Lalu kembali ster ya, karena Magnus tidak mau remis ataupun mati ya, dia ingin menang. Seperti itu. Menterinya kembali ke D5. Magnus mengancam gajah ke A7 ya. Diancam kembali, gajah mengancam kembali, lalu ster sekaligus mengancam gajah. Ster mengancam benteng ya. Benteng pergi ke B7, melakukan pinning terhadap raja. Menteri ke C2 ya. Di sini Magnus mengancam gajah. Gajah mundur, lalu Magnus terus mengancamnya sampai si gajah mengancam balik bentengnya ya. Selanjutnya Magnus kembali mengancam gajah tersebut. Gajahnya mundur lagi ke A7. Lalu Magnus memakan pionnya ya, yang memperjelas keunggulannya di sini ya. Lalu Menteri ke D3. Skak. Luar biasa langkah Magnus ini. Skak di sini yang tentunya jika hitam tidak memakannya, jika hitam tidak memakannya tentunya dia akan memakan gajah ya. Tetapi jika hitam memakannya, dia pun akan melakukan skak ke B7 ya, untuk mendapatkan gajah. Karena merasa sudah sangat unggul dengan 2 perwira dan banyak pion seperti ini untuk endgame ya. Kita lihat langkah Ian. Ian memakan benteng tersebut dan skak. Terus saja Magnus mengincar gajahnya. Sekarang kita masuk ke endgame ya. Lalu Menteri D5. Putih benteng A6 skak. Mundur raja ke H7. Benteng Magnus ke A1. Raja ke G6. Kuda naik ke D4. Menteri mundur ke B7 dengan tujuan skak dan mendapatkan benteng ya. Tentunya Magnus tidak diam saja. Bentengnya menjaga petak B2 tersebut. Lalu Menteri hitam ke H1. Lalu putih maksud saya Magnus ke skak gitu. Lalu rajanya mundur ke F7. Kuda mundur ke F3. Menteri ke B1. Benteng ke D6. Raja ke G7. Benteng ke D5. Menteri mengancam benteng ya. Ster ya. Sekarang benteng balik ancam menteri. Lalu langkah Menteri ke B1 kembali. Benteng ke E2. Menteri ke B6. Benteng ke C2. Dan mengancam benteng tersebut ya. Menteri mengancam bentengnya. Lalu kuda ke D4. Di sini Ian melakukan menterinya ke H1 ya. Tentunya untuk melakukan skak seperti itu. Lalu maju benteng ke C7, skak duluan, maju seperti itu, skak lagi, mundur lagi, kuda mundur lagi, lalu menteri balik lagi ke B1 ya. Lalu kuda naik skak ke sana, raja bergeser ke G7, kuda E6 skak, lalu raja mendekat ke kuda, kuda mundur ke D4, menteri mengancam benteng ya. Kembali dia ke petak H1 ya. Lalu skak lagi, skak, mundur lagi kudanya, terus putar-putar saja di situ. Menteri B1, benteng D7, skak, ster. Mundur lagi ke B1, mundur lagi ke G1.
lalu naik lagi ke B4, mundur lagi ke D1, menteri B3, benteng D6, skak, raja mundur, benteng mundur ya, lalu skak, tutup oleh kuda ke B1, menteri lari ke B1 dan pion maju untuk melakukan promosi ya. Lanjut menteri H1 dan skak mundur, benteng D4, lalu skak, raja naik, dia pun memajukan pionnya. Tentu saja ini ya, jawabannya sangat mudah ya untuk Magnus, tinggal dimakan saja. Lalu skak, raja sembunyi, dimakanlah tuh pion, langsung mundur lagi ke D3. Ini sungguh partai yang melelahkan ya. Jangankan yang main, saya pun yang melihat sangat capek sekali. Lalu raja ke F8, benteng ke F3, menteri skak ke sana, raja naik lagi, menteri ke A5, lalu raja ke F2, menteri A7 skak, dihalangi oleh benteng, menteri D7, kuda naik ke G3, skak, naik raja, skak, tutup oleh benteng, skak, mundur raja, menteri melakukan piring, lalu benteng bergeser ke D2, menteri bergeser ke B3, benteng bergeser ke D5, dan raja maju, skak, bergeser, skak lagi, bergeser lagi, dan maju pion. Memang di sini Magnus, memang kelebihan Magnus itu si raja endgame ya. Keren banget endgame-nya, makanya dia berani untuk membawanya selalu ke endgame seperti ini ya. Skak, maju, dia melakukan pinning, maju raja, skak, dihalangi oleh kuda, mundur menteri H7, lalu pion akan promosi ke E6 ya. Lalu menteri G6, ya di posisi seperti ini kita lihat tentunya menteri hitam tidak bisa memakan pion ya, karena ada ancaman skak ster ya di G7. Selanjutnya benteng F7 ya, benteng F7 ini pun dia masih tidak bisa makan pion ya, raja bergeser, lalu pion dibela ya seperti itu. Menteri ke G1, aku udah capek guys, sorry. Magnus melangkah kuda G7, dan di sini memang hitam menyerah ya, karena pion sudah pasti jadi ya. Di posisi seperti ini hitam menyerah. Nah oke, jadi partainya sepanjang itu ya, 136 langkah. Kalau ada yang mau bahas atau apapun, boleh ya di komentar aja. Oke, barangkali ada request apa, nanti kalau aku bisa kabulkan. Boleh tulis aja di komentar, atau ada kritik, saran, apapun tulis di komentar ya. Segitu dulu video dari aku hari ini. Maaf kalau banyak kesalahan ya. Sekian, bye-bye. Jangan lupa subscribe.